Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang penaklukan Persia. Telah kita sebutkan bahwa Yazdajir sebagai Kisra, penguasa Persia, berupaya untuk memprovokasi semua rakyat Persia untuk bangkit melawan dan mengusir kaum muslimin, dan mereka bergabung di bawah kepemimpinannya Hurmuzan. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di Kufah untuk menghadapi pasukan Hurmuzan. Demikian juga beliau mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu di Basrah untuk mengirimkan pasukan ke Ahwaz, juga untuk menghadapi pasukannya Hurmuzan. Jadi ada dua pasukan kaum muslimin yang bergerak ke arah Ahwaz untuk berhadapan dengan Hurmuzan. Nah, Hurmuzannya sendiri dia berupaya untuk menyerang pasukan Kufah terlebih dahulu. Ketika itu pasukan Kufah dipimpin oleh An-Nu'man bin Al-Muqarrin. Tujuannya Hurmuzan dia hadapi satu persatu. Jadi dia hadapi pasukan Kufah terlebih dahulu. Begitu pasukan Kufah hancur, dia akan berpaling untuk menghancurkan pasukan Basrah. Ini rencananya Hurmuzan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika pasukannya Hurmuzan berhadapan dengan pasukan Kufah. Jangankan menghadapi dua pasukan, menghadapi satu pasukan saja, pasukan Kufah yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Al-Muqarrin, maka Hurmuzan tidak bisa untuk menahan pasukan kaum muslimin, bahkan pasukannya hancur berantakan dihantam oleh pasukannya An-Nu'man bin Al-Muqarrin. Nah, kemudian Hurmuzan kabur ke Tustar. Tustar ini sebuah kota berbenteng yang terletak di bagian utara Al-Ahwaz. Jadi dia sudah masuk wilayah Iran. Kalau sekarang masuk wilayah Iran. Al-Ahwaz itu terletak di bagian selatan, kemudian Tustar ini berada di bagian utaranya. Maka kemudian Hurmuzan melarikan diri ke Tustar. Maka kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, falamma wasala al-khabar ila ahli al-Basrah bima sana al-Kufiyyin bil Hurmuzan wa annahu farra falaja ila Tustar saru ilaiha wa lahiqahum ahlul Kufah hatta ahatu biha wa hasaruha jami'an. Maka ketika terdengar kabar kemenangan orang-orang Kufah terhadap Hurmuzan dan bahwasanya Hurmuzan telah melarikan diri ke Tustar, maka kabar ini pun sampai kepada pasukan Basrah. Ingat tadi ada dua pasukan Kufah dan pasukan Basrah. Maka pasukan Basrah saru ilaiha, berjalan menuju Tustar. Jadi mereka bergabung. Jadi pasukan Kufah mengejar Hurmuzan ke Tustar, kemudian disusul di belakangnya oleh pasukan Basrah. Lalu mereka pun berkumpul menjadi satu di Tustar. Hatta hatu biha wa hasaruha jami'an, sampai kemudian mereka mengepung kota Tustar. Jadi pasukan Basrah dan Kufah akhirnya bergabung di tempat musuh. Jadi mereka tidak bergabung di tengah jalan, tapi karena pasukan Kufah telah berhasil mengalahkan pasukannya Hurmuzan sampai Hurmuzan kabur ke Tustar, lalu berkumpullah pasukan Basrah dengan pasukan Kufah di Tustar. Maka kemudian mereka membentuk satu kesatuan, wa alal jami Abu Sabrah. Kemudian yang diangkat sebagai pimpinan tertinggi pasukan gabungan tersebut adalah Abu Sabrah atau Abu Saburah. Fawajadu al-Hurmuzan qad hasyada biha khalqan katsiran wa jamman ghafiran. Maka kemudian ternyata mereka mendapati di kota Tustar itu Hurmuzan berhasil melakukan konsolidasi pasukan. Dia berhasil mengumpulkan pasukan yang demikian banyak, tapi mereka semua berlindung di balik benteng. Jadi di balik benteng ini banyak sekali pasukannya Hurmuzan. Maka apa yang dilakukan oleh para pimpinan pasukan kaum muslimin ketika itu? Seperti biasa dan sudah sering kita singgung, mereka langsung berkonsultasi kepada Umar bin Khattab yang berada di kota Madinah. Umar bin Khattab menerapkan gaya kepemimpinan sentralistik. Jadi beliau senantiasa mengontrol apa yang dilakukan oleh pasukannya di medan pertempuran. Maka pasukan gabungan Basrah dan Kufah segera mengirimkan utusan kepada Umar untuk berkonsultasi apa yang harus dilakukan. Wa katabu ila Umar fi dzalika wa sa'aluhu an yumiddahum
Wa kataba ila Abi Musa an yasira ilaihim. Maka kemudian mereka pun berkonsultasi kepada Umar dan bertanya kepada Umar, ya, meminta tambahan pasukan karena pasukan yang ada dalam benteng Tustar ini sangatlah banyak. Fa kataba ila Abi Musa an yasira ilaihim. Maka kemudian Umar pun memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk bergerak menuju Tustar. Fasara ilaihim. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun bergerak, ya, bersama pasukannya untuk menuju Tustar. Wa kana amira ahli al-Basrah wastamarra Abu Musa alal imarah. Dan dia, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, menjadi pemimpin pasukan Basrah, dan tetaplah Abu Sabrah, ya, menjadi pimpinan secara umum, ya, ala jami'i ahli Kufah wal Basrah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari posisinya di bawah Abu Sabrah. Abu Sabrah berada di posisi yang lebih tinggi, dia adalah komandan pasukan gabungan. Adapun Abu Musa al-Ash'ari, ya, hanya memimpin pasukan yang berasal dari Basrah. Fahasaruhum ashhuran wa kathural qatlu minal fariqain. Maka mereka pun mengepung kota Tustar selama berbulan-bulan, dan, ya, terjadi banyak sekali pertempuran di antara kedua belah pihak. Jadi walaupun ada pengepungan, telah terjadi pengepungan, tapi terkadang pasukan Tustar ini keluar dia untuk mengacaukan barisan kaum muslimin. Maka terjadi pertempuran demi pertempuran. Wa qatala Al-Barra bin Malik akhu Anas bin Malik yauma idzin mi'ata mubarizin siwa man qatala ghaira dzalik. Sehingga Al-Barra bin Malik, di Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang kepahlawanan, ya, beberapa orang pahlawan kaum muslimin, bagaimana keberanian dan demikian juga kepiawaian mereka dalam berperang, sampai-sampai Al-Barra bin Malik, saudara laki-laki dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, pada pengepungan tersebut dia berhasil membunuh 100 orang prajurit Persia, ya. Jadi khusus dalam peristiwa pengepungan Tustar, Al-Barra bin Malik berhasil membunuh 100 orang pasukan Persia. Fakadzalika fa'ala Ka'ab bin Thawr, ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Ka'ab bin Thawr dan Majza'ah bin Thawr, demikian juga Majza'ah bin Thawr, wa Abu Yamamah wa ghairuhum min ahli Basrah. Demikian juga Abu Yamamah dan pejuang-pejuang lainnya dari pasukan Basrah. Selama mereka mengepung, ya, mereka telah berhasil membunuh banyak sekali pasukan Persia. Fakadzalika alul Kufah qatala minhum jama'atun mi'atan mubarazatan ka Habib bin Qurrah wa Rib'i bin Amir wa Amir bin Abdul Aswad wa qad tazahafu ayyaman muta'addidah, ya. Demikian juga pasukan Kufah. Jadi ada pasukan Basrah, ada pasukan Kufah. Pasukan Basrah membunuh banyak sekali di antara orang-orang Persia. Demikian juga pasukan Kufah, ya. Di antara mereka ada yang membunuh 100 orang pasukan Persia seperti Habib bin Qurrah, Rib'i bin Amir, Amir bin Abdul Aswad, ya. Dan itulah yang mereka lakukan selama pengepungan, ya. Sampai kemudian pasukan kaum muslimin setelah mereka mengepung benteng Tustar selama berbulan-bulan, mereka meminta agar Al-Barra bin Malik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengepungan ini segera selesai. Maka berdoalah Al-Barra bin Malik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada mereka dan kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang Persia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hatta idza kana fi akhir zahfin qala al-muslimun lil Barra bin Malik. Sampai kemudian di akhir pengepungan, kaum muslimin pun meminta kepada Al-Barra bin Malik. Wa kanu mujabat da'wah. Dan Al-Barra bin Malik dikenal sebagai sosok yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mustajab doanya. Ya Barra, aqsim ala rabbik la yahzimannahum, ya, la yahzimannahum lana. Wahai Barra, bersumpahlah engkau, artinya berdoalah engkau kepada Rabbmu agar Rabbmu menghancurkan mereka, ya, memberikan kemenangan kepada kita. Maka kemudian Al-Barra bin Malik pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, faqal Allahumma hzimhum lana wastashhidni, ya. Maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hancurkanlah mereka, berikanlah kemenangan kepada kami, dan jadikanlah aku orang yang mati syahid, ya.
Jadi beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin, dan menjadikan diri beliau sebagai orang yang mati syahid. Kemudian apa yang terjadi? Fahazamahul muslimun hatta adkhaluhum khanadiqahum waqtahamuha alaihim. Ya. Maka kemudian kaum muslimin pun ya berhasil mengalahkan kaum musyrikin atau berhasil mengalahkan pasukan Persia sampai kemudian adkhaluhum ya khanadiqahum, sampai kemudian pasukan Persia itu berhasil didorong oleh kaum muslimin kepada parit-parit yang mereka bangun sendiri. Waqtahamuha alaihim, dan kemudian mereka pun senantiasa melakukan serangan kepada orang-orang Persia tersebut. Walaja al-musyrikuna ilal balad fatahassanu bihi wa qad daqat bihimul balad. Maka kemudian mundurlah mereka pasukan kaum musyrikin sampai mereka semua kembali ke benteng-benteng mereka. Jadi seperti kota-kota yang lain. Jadi Tustar ini memiliki benteng yang berlapis-lapis. Ya, benteng mereka dikelilingi oleh parit-parit. Kemudian di luar parit tersebut ada pasukan yang menjaga. Maka pasukan yang menjaga ini berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Sebagian mereka jatuh ke dalam parit-parit yang mereka gali sendiri, sebagiannya lagi mundur sampai kemudian masuk ke dalam benteng. Masuk ke dalam benteng. Lantas apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Ternyata ada di antara pasukan Persia yang kemudian membocorkan jalan untuk masuk ke dalam benteng. Ya, dalam setiap peperangan ya biasa terjadi seperti itu ya. Ada orang-orang yang berpindah hati, ya, orang-orang yang berpaling dari tempatnya, ya, dari kelompoknya. Maka ternyata di saat itu ada sebagian orang Persia yang bergabung kepada kaum muslimin, ya, dan kemudian membocorkan akses masuk ke dalam benteng. Wa talaba rajulun min ahli balad al-aman, ya, min Abi Musa fa'ammanahu. Ternyata ada salah seorang dari penduduk Tustar yang datang menghadap kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk meminta jaminan keamanan. Fa'ammanahu, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun memberikan jaminan keamanan kepada orang tersebut. Faba'atha yadullul muslimina ala makan yadkhuluna minhu ilal balad. Maka orang ini yang diberikan jaminan keamanan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, menunjukkan kepada kaum muslimin sebuah tempat yang bisa diakses oleh kaum muslimin untuk masuk ke dalam benteng. Jadi ada sebuah tempat saluran air yang bisa dilewati oleh manusia, ya, dan menjadi akses bagi kaum muslimin untuk masuk ke dalam benteng Tustar. Wa huwa min madkhalil ma ilaiha, yang dia tunjukkan adalah jalan masuknya air ke kota Tustar. Ya. Jadi terbukalah pintu bagi kaum muslimin. Ya, mereka jadi bisa untuk memasuki benteng Tustar, ya, tanpa mengalami kesulitan yang menghalangi mereka. Fanadabal umara an-nas ila dzalika fantadaba rijal minasyuja'an wal abtal. Maka kemudian para panglima, para komandan kaum muslimin memerintahkan jagoan-jagoan kaum muslimin untuk mengikuti jalan tersebut. Faja'u fadakhalu ma'al ma', ya, kalbat ilal balad. Maka kemudian mereka pun masuk melalui jalan air tersebut. Jadi kemungkinannya mereka berenang, ya. Mereka berenang sampai kemudian masuk ke dalam benteng Tustar. Ya, fadzalika filail, dan itu mereka lakukan di waktu malam. Jadi agar tidak ketahuan oleh pasukan Tustar, mereka masuk ke dalam benteng lewat jalur air. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi benteng-benteng ini, ya, memang dia berdiri kokoh. Tidak bisa kita masuk kecuali lewat pintu gerbangnya, tapi di sana ada pintu-pintu air. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jagoan-jagoan mereka masuk berenang, ya, melalui saluran air tersebut. Qala fayuqalu kana awwalu man dakhalaha Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Maka dikatakan bahwa orang yang pertama kali berhasil masuk melalui saluran air tersebut adalah Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Waja'u ilal bawabin fa'anamuhum wa fathul abwab. Maka kemudian, ya,
orang yang telah masuk ini, ya, para jagoan-jagoan yang sudah masuk ke dalam benteng, mereka menanti sampai para penjaga itu tertidur. Ya, para penjaga gerbang itu tertidur, wa fatahul abwab, maka kemudian mereka pun mulai membuka pintu gerbang kota Tustar. Ya, bayangkan, seru sekali ini ya. Kalau dibikin filmnya luar biasa ini. Ya, misi penaklukan kota Tustar, masuk ke dalam benteng melalui saluran air, kemudian bergerak menuju gerbang di malam hari ini, mengendap-endap sampai kemudian melihat kelengahan pasukan penjaga gerbang, lalu kemudian dibukalah pintu gerbang, wa kabbarul muslimun fadakhulul balad, maka kemudian bertakbirlah kaum muslimin dan mereka pun bisa masuk ke dalam benteng Tustar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masuk mereka ke dalam benteng Tustar. Wa dzalika fi waqtil fajr, ya, illa inna ta'alan nahar, maka itu semua terjadi di waktu fajar, karena penyusupannya itu terjadi malam hari. Kemudian pembukaan gerbang itu terjadi mendekati waktu sholat subuh. Ini yang menyebabkan terlambatnya sholat, ya, kaum muslimin terlambat sholatnya, karena itulah waktu di mana pasukan Persia dalam keadaan lengah. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh, ya, sholat itu diakhirkan kalau memang ada hajatnya, diqadha, tapi ya kemudian diqadha. Ya, walam yusallu subha yauma idzin illa ba'da tulu'i syams. Karena pentingnya atau gentingnya pertempuran ketika itu, tidaklah kaum muslimin mereka sholat subuh kecuali setelah terbitnya matahari. Ya, karena kalau nunggu sholat terlebih dahulu, ya mungkin pintunya ditutup kembali oleh orang-orang Persia. Ya, maka menantikan momen, ya, menantikan momen yang tepat, ya. Ini qadarullah syafa'al, momennya pas ketika tiba waktu subuh. Maka ketika waktu subuh menyerbulah pasukan kaum muslimin, dan ketika itu mereka belum melakukan sholat subuh, dan tidaklah mereka sholat subuh melainkan setelah terbitnya matahari. Kama hakahul Bukhari, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini telah dikaitkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ikut serta dalam peristiwa pengepungan kota Tustar dan penaklukan kota Tustar. Anas bin Malik bercerita dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan, syahidtu fata Tustar wadzalika inda sholatil fajr fashtaghalan nas bil fath fama shallu subha illa ba'da tulu'i syams. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku ikut dalam penaklukan kota Tustar yang demikian itu terjadi di saat sholat subuh. Saat waktu sholat subuh tiba, ya, kami melakukan penyerangan masuk ke dalam benteng Tustar. Washtaghalan nas bil fath. Maka ketika itu kaum muslimin semuanya sibuk dengan pertempuran. Mereka sibuk bertempur untuk apa? Mengalahkan pasukan Persia yang berada dalam kota Tustar. Fama shallu subha illa ba'da tulu'i syams. Dan tidaklah mereka sholat subuh kecuali ketika matahari telah terbit, keluar dari waktunya. Maka kata Anas bin Malik, fama uhibbu anna li bitilka shalah humrun na'am. Ya, saya tidaklah suka, ya, waktu sholat subuh itu digantikan dengan onta-onta merah. Artinya bagi saya sebenarnya itu berharga sekali waktu sholat subuh, kata Anas bin Malik. Kalau ada yang menggantikan waktu sholat subuh itu dengan onta-onta merah, saya tetap memilih untuk bisa sholat subuh tepat waktu. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, ya sudah. Ya, qadarullah wa syafa'al, mereka pun terlambat dalam melaksanakan sholat subuh. Tapi kata Anas, kalau misalnya sholat subuh itu diganti dengan unta-unta merah, ya, unta-unta merah adalah simbolisasi harta yang paling berharga di tengah-tengah bangsa Arab. Kata Anas, saya akan lebih memilih sholat subuh tepat waktu daripada mengambil unta-unta merah. Ya, menunjukkan bagaimana penghargaan mereka terhadap waktu sholat. Tapi qadarullah wa syafa'al, ketika itu memang pintu baru dibuka menjelang subuh, maka terjadi pertempuran besar-besaran ketika subuh, ya, sehingga mereka pun tidaklah menunaikan sholat subuhnya kecuali setelah matahari terbit. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi setelah pasukan Persia berhasil dikalahkan? Tentu kaum muslimin mencari komandannya, yaitu Al-Hurmuzan. Ternyata ketika itu Hurmuzan berhasil melarikan diri ke dalam benteng yang ada dalam benteng besar Tustar. Jadi dalam benteng ada benteng lagi. Ya, fal maksud anal Hurmuzan, ya, lamma fatahat atau lamma futihatil baladu
laja'a ilal qal'ah. Maka yang diburu oleh kaum muslimin yaitu Al-Hurmuzan, ketika benteng Tustar berhasil ditaklukkan, dia kabur lagi ke dalam benteng yang lain. Ya, fatabi'ahu jama'atu minal abtal mimman dzakarna ghairuhum. Ya, mimman dzakarna wa ghairuhum. Maka dia diikuti oleh pasukan-pasukan, ya, jagoan-jagoan kaum muslimin yang telah kita sebutkan dan yang selain mereka. Falamma hasaruhu fi makan minal qal'ah walam yabqa illa talafuhu atau talafuhum. Ya, maka kemudian ketika dia berada di dalam qal'ah, dalam benteng tersebut, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali Hurmuzan yang binasa atau pasukan kaum muslimin yang binasa. Ya, maka kemudian Hurmuzan ini seorang panglima dan dia jago sekali memanah. Maka dipanahlah kaum muslimin yang berupaya untuk mendekati benteng tersebut. Nah, termasuk yang gugur karena dipanah oleh Hurmuzan adalah Al-Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ingat tadi apa yang dipanjatkan oleh Al-Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihzimhum lana wastashhidni. Ya Allah, ya, kalahkanlah musuh kami untuk kami dan jadikanlah aku mati syahid. Jadikanlah aku mati syahid. Nah, kemudian Hurmuzan memanahi pasukan kaum muslimin dan di antara panah tersebut terkena pada tubuhnya Al-Bara' bin Malik sehingga beliau pun gugur. Demikian juga Majza'ah bin Thawr, ya, juga gugur karena panah dari Hurmuzan rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Ya. Kemudian kata Hurmuzan berteriak kepada pasukan kaum muslimin. Ya, tentunya dia berada di atas, ya, unggul posisinya. Siapapun yang mendekat akan dengan mudah dia panah. Lalu dia berteriak kepada kaum muslimin, Inna ma'iya ja'batan fiha mi'atu sahmin wa innahu la yataqaddam ilayya ahadun minkum illa ramaituhu bisahmin qataltuhu. Ya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku masih memiliki 100 anak panah. Aku memiliki 100 anak panah. Tidaklah di antara kalian ada yang mencoba untuk mendekatiku, melainkan aku akan panah dia dengan panah yang membunuh dirinya. Aku akan panah dia dengan panah yang mematikan. Dia berteriak kepada kaum muslimin, jangan kalian dekati aku. Aku punya 100 anak panah. Masih ada 100 anak panah. Setiap kalian mendekat, maka aku akan hajar dia dengan panahku sampai dia mati. Ya. Wala yaskut li sahbun illa fi rajulin minkum. Dan tidaklah panah yang aku lemparkan melainkan pasti akan mengenai kalian. Hurmuzan orang yang sangat mahir dalam memanah. Famadza yanfa'ukum in asartumuni ba'da ma qataltu minkum mi'ata rajulin. Maka apa faedahnya bagi kalian? Kalian bisa menangkapku, tapi 100 orang di antara kalian mati terlebih dahulu. Nggak ada faedahnya. Kalau kalian baru bisa menangkapku setelah apa? Jatuh korban 100 orang, bahkan 100 orang jagoan-jagoan kalian. Semuanya terkena panahku. Karena posisi dia sangat strategis, ya. Nggak bisa kemudian kaum muslimin, atau sulit sekali bagi kaum muslimin untuk sampai ke posisinya Hurmuzan. Dan dia masih punya 100 anak panah. Ya. Kalau anak panah ini saya lemparkan pasti akan mengenai kalian dan akan mati. Maka apa gunanya? Ya, kalian mendekati saya, kalian berhasil menangkap saya, tapi 100 orang pasukan kalian tewas karena panah-panah yang aku lontarkan. Ya, maka taulah kaum muslimin bahwa Hurmuzan ini menawarkan sebuah negosiasi. Ya, saya masih punya 100 anak panah. Ya, maka taulah kaum muslimin, ini negosiasi dia. Bagaimana caranya agar Hurmuzan ini bisa ditangkap tanpa mengorbankan banyak kaum muslimin. Maka kaum muslimin mengatakan kepada Hurmuzan, "Famadza turid?" Wahai Hurmuzan, apa yang kau inginkan? Qala tu'amminuni hatta usallimakum yadi fatadhhabu bi ila Umar bin Khattab fayahkuma fiyya bima yasha. Ini yang aku tawarkan kepada kalian, kata Hurmuzan. Kalian beri jaminan keselamatan bagiku, maka aku akan menyerahkan kedua tanganku. Ya, aku akan menyerah. Fatadhhabu bi ila Umar bin Khattab. Lalu bawalah aku kepada Khalifah Umar bin Khattab, ayahkuma fiyya bima yasha. Ya, lalu biarkan dia memberikan hukuman sebagaimana yang dia inginkan. Ya, orang
yang cerdas ya akhi, ini panglima ya, panglima Persia ya, bukan kaleng-kaleng beliau ya. Ya, dia pintar negosiasi. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, ya sudah, ya kalian berikan jaminan keamanan, kemudian tangkaplah aku dan bawa aku kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, fa'ajabuhu ila dzalik fa'alqa qausahu ya wa nusyabahu wa asaruhu fashudduhu withaqan. Maka kemudian kaum muslimin pun mengabulkan permintaan Hurmuzan. Dan jelas ya, dalam peperangan kita jangan sampai mati konyol ya. Ini memang posisi dia strategis. Kalau kita maju tetap meraksak masuk akan banyak jatuh korban. Sudah jatuh korban Al-Bara bin Malik ya, seorang sahabat yang mulia, sudah jatuh korban. Maka jangan ditambah lagi ya sudah. Fa'ajabuh. Maka mereka pun memenuhi keinginan Hurmuzan. Ya, maka kemudian Hurmuzan setelah disetujui oleh kaum muslimin, dia pun melemparkan busuknya, melemparkan anak panahnya, kemudian dia pun ditawan dan dikirimkan kepada Umar. Wa arsaduhu liyab'atsuhu ila Amiril Mukminin Umar. Lalu dia pun dipersiapkan untuk dikirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma tasallamu ma fil baladi ya minal amwal wal hawasil. Maka kemudian diserahkanlah kepada kaum muslimin dari negeri Tustar ya harta yang demikian banyak, demikian juga perhiasan yang demikian banyak. Ya, faqtasamu arba'ata akhmasihi fanala kullu farisin 3,000 wa kullu rajilin alfa dirhamin. Maka kemudian dikumpulkanlah harta-harta mereka ya, dari 4/5 harta tersebut dibagi-bagikan kepada pasukan. Karena nanti yang dikirim ke Madinah hanya 1/5-nya. Adapun 4/5-nya dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin. Maka setiap pasukan penunggang kuda mereka mendapatkan 3.000 dirham, dan setiap pasukan pejalan kaki mereka mendapatkan 1.000 dirham. Dan ini tentu jumlah yang sangat banyak ya. Jadi pasukan yang berkuda dapat 3.000 dirham dari rampasan perang. Adapun pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki, mereka mendapatkan 1.000 dirham. Lalu 1/5-nya dikirim kemana? Dikirim kepada Umar bin Khattab, dikirim ke kota Madinah. Tsumma ba'atsa Abu Saburah ya bil khumus wa bil Hurmuzan ma'a wafdin fihim Anas bin Malik wal Ahnaf bin Qais. Kemudian Abu Saburah pun mengirimkan 1/5 dari rampasan perang ya ke kota Madinah, disertai dengan Hurmuzan yang tadi sudah menyerahkan diri, dikirimkan juga ke kota Madinah. Dan dalam rombongan yang menuju kota Madinah ada Anas bin Malik dan Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Falamma iqtarabu minal Madinah ya hayya'ul Hurmuzan bilubsihi alladhi kana yalbasuhu. Maka kemudian ketika mereka telah mendekati kota Madinah, kaum muslimin pun menyiapkan Hurmuzan dengan pakaian yang dahulu dia kenakan. Jadi pakaian kebesarannya dipakaikan terlebih dahulu, karena Hurmuzan ini adalah salah seorang gubernur Persia. Dia adalah gubernur provinsi Ahwas, termasuk tangan kanannya Yazdijir. Maka dipakaikan pakaian kebesarannya sebelum dia masuk ke kota Madinah. Apa yang dia kenakan? Ya, seperti apa baju kebesarannya Hurmuzan? Minad dibaj wa dhahabi al mukallal bil yaqut wal laili ya, atau wal lali'i. Ya, maka kenakanlah pakaian yang terbuat dari sutra, ya, kemudian perhiasan-perhiasan emas yang diiringi dengan yakut, ya, dengan intan permata dan juga mutiara-mutiara. Jadi dipakaikan pakaian kebesarannya sebelum dia masuk ke kota Madinah. Tsumma dakhulul Madinah wa huwa kadzalik fatayammamu bihi manzila Amiril Mukminin. Maka kemudian masuklah mereka ke dalam kota Madinah dalam keadaan Hurmuzan menggunakan pakaian kebesarannya, lalu mereka pun menuju ke rumahnya Amirul Mukminin. Ya. Fasa'alu anhu faqalu innahu dhahaba ilal masjid bisabab. Maka mereka bertanya, di mana Umar? Ya, Umar tidak ada di rumah ketika itu. Ya, jadi mereka langsung menuju rumahnya Umar bin Khattab, tapi Umar tidak ada di rumah. Faqalu innahu dhahaba ilal masjid bisababin. Ya. Maka orang-orang mengatakan sesungguhnya Umar berada di masjid, ya, karena ada sebuah hajat. Jadi beliau pergi ke masjid. Faja'ul masjid falam yarau ahadan faraja'u. Ya, maka kemudian
ketika mereka berada di sekitar masjid, mereka melihat-lihat, mereka tidak menemukan seorang pun di masjid. Jadi nggak kelihatan ada Umar di masjid. Padahal Umar itu di masjid, ya, tapi nggak kelihatan. Maka mereka pun kembali. Fa'idha gilman yal'abun fasa'aluhum anhu. Maka ketika mereka kembali, mereka bertanya kepada seorang anak. Tadi katanya Umar ada di masjid, tapi kok nggak kelihatan? Faqalu innahu naimun fil masjid mutawassidan burnusan lah. Ya. Tidakkah kalian melihat Umar? Umar itu sedang tidur di masjid. Ketika itu dia hanya beralaskan burnus, ini sebuah mantel, ya, yang dia gunakan untuk sebagai alas dia untuk tidur. Jadi nggak kelihatan, tapi kenapa? Karena dia tidur. Ya. Mungkin orang melihatnya, ya, mungkin bayangan saya sih, wallahu taala alam, ya, ketika itu Masjid An-Nabawi itu sudah ada batasannya, dinding mungkin, ya mungkin setinggi pinggang, sehingga kalau orang berdiri kelihatan ada dia di masjid. Tapi kalau orang tidur nggak kelihatan. Maka ketika itu mereka melihat nggak ada orang di masjid, nggak ada orang di masjid, nggak ada Umar di masjid. Kenapa? Posisi Umar berbaring, dia tidur di atas mantelnya. Ya, farajau ilal masjid fa idza huwa mutawassidun burnusan lahu kana qad labisahu lil wafat. Ya, ternyata ketika itu benar, ya, Umar sedang tidur di masjid. Seorang khalifah yang ketika itu wilayah yang beliau kuasai membentang dari Afrika Utara sampai ke perbatasan Irak dan Iran. Ya. Demikian juga Jazirah Arabiyah. Ini semua berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika mereka mencoba mencari Umar di mana dia berada, tidur di masjid. Ya. Dan bukannya tidur di masjid dengan alas yang nyaman, alas yang empuk, tidak. Mantel yang biasa dia gunakan dia hamparkan, kemudian dia tidur di atas mantel tersebut. Ya. Maka inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kesederhanaan beliau. Karena qad labisahu lil wafat. Kenapa ketika itu dia beralaskan dengan mantelnya? Karena dia baru saja menemui sebagian utusan. Maka beliau menggunakan mantel tersebut, ya, karena menemui sebagian utusan. Falaman sarafu anhu tawassadal burnus wa nam wa laisa fil masjid ghairuhu. Maka setelah utusan itu pergi, ya, Umar pun menggelar mantelnya tersebut, lalu beliau pun tidur di masjid. Walaisa fil masjidi ghairuhu, dan tidak ada orang yang berada di masjid kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah. Ya. Qala wa dirratu mu'allaqatun fi yadihi, dan ketika itu di tangan beliau terdapat tongkatnya. Faqala Hurmuzan, aina Umar? Maka ketika itu Hurmuzan bertanya, ini Hurmuzan sudah dibawa ke masjid, mana Umar? Faqalu huwada. Maka orang-orang mengatakan, inilah Umar, orang yang sedang tertidur di masjid di atas mantelnya, inilah Umar. Faja'alan nas ya yakhfiduna aswatahum li'alla yunabbihu. Ketika itu orang mulai berbicara dengan suara yang pelan, khawatir mereka membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa jala Hurmuzan yaqul wa aina ya hujabuhu aina harasuhu. Maka kemudian Hurmuzan kaget ketika melihat Umar, nggak ada pengawal, ya, nggak ada prajurit yang ada di sekelilingnya. Gelar mantel, kemudian tidur di dalam masjid, nggak ada pengawal sama sekali. Maka Hurmuzan bertanya, mana ini pengawal-pengawalnya, mana bodyguard-bodyguardnya? Faqalu laisa lahu hujjabun wala haras. Maka orang-orang mengatakan Umar tidak punya pengawal. Wala katibun wala diwan. Dia juga tidak memiliki seorang sekretaris, dan dia juga tidak memiliki diwan. Ini diwan itu adalah tempat khusus untuk menyambut tamu-tamu kebesaran, untuk melakukan acara-acara kebesaran kenegaraan. Beliau nggak punya. Ya, kalau ingin bertemu beliau, bertemu di masjid. Ya, nggak ada yang spesial dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari sisi dunia.
Maka apa kata Hurmuzan? Hurmuzan seorang pemimpin dan dia adalah seorang yang cerdik pandai. Qala yanbaghi an yakuna nabiyyan. Maka kemudian kata Hurmuzan, ya, sudah sepantasnya orang yang seperti ini, seorang pimpinan yang besar, pimpinan yang tertinggi dari suatu negara, tapi dia tidak punya awal, tidak punya prajurit yang mengawalnya, ya, bahkan tidak punya sekretaris dan tidak punya diwan, tidak punya tempat khusus untuk melaksanakan acara kenegaraan. Yan bagi an yakuna nabiyyan. Maka orang ini sudah sepantasnya menjadi seorang nabi. Faqalu bal ya'mal amal al-anbiya. Maka orang-orang mengatakan, ya, dia bukan nabi, tapi dia melakukan pekerjaan atau tugasnya seorang nabi. Kita bisa melihat bagaimana pihaknya Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga muncullah sosok seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang membuat Hurmuzan, seorang pembesar Persia, terkesima. Ternyata ini, ya, pemimpin yang telah berhasil menaklukkan, mencaplok banyak sekali wilayah-wilayah Persia, keadaannya seperti ini. Antum bisa bayangkan tertidur di masjid dengan beralaskan sebuah mantel. Dan beliau adalah seorang pemimpin wilayah yang sangat besar, Afrika Utara. Ketika itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke perbatasan Irak, Jazirah Arabia, Yaman, Bahrain, semuanya berada di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab, dan dia tertidur di masjid hanya di atas mantelnya. Ya. Maka kemudian waqathurun nas fastaiqadha Umar, ya, bil jalabati fastawa jalisan. Maka kemudian suara-suara banyaklah manusia yang ikut datang berkumpul di masjid, sehingga ini menyebabkan Umar pun terbangun. Kemudian dia pun duduk. Tsumma nadhara ila Hurmuzan. Maka setelah dia terbangun, dia melihat kepada Hurmuzan. Faqala al-Hurmuzan. Maka Umar bertanya, apakah ini al-Hurmuzan? Qalu na'am. Maka mereka pun mengatakan, iya wahai Umar, inilah Hurmuzan. Ta'ammalahu wa ta'ammala ma alaihi. Maka kemudian mata Umar pun memperhatikan, ya, Hurmuzan, apa yang dia kenakan. Ya, thumma qala a'udzu billahi minan nar wa asta'inu billah. Maka kemudian Umar mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari neraka dan aku senantiasa memohon pertolongannya. Dia melihat dunia yang sedang dikenakan oleh Al-Hurmuzan. Thumma qala, kemudian Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi adalla bil islami hadza wa asya'ahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merendahkan orang ini dan pengikut-pengikutnya dengan Islam. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan orang-orang semacam ini dengan Islam. Ya ma'syaral muslimin, tamassaku bihadzal din wahtadau bihadi nabiyikum. Lalu Umar mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, berpegang teguhlah kalian dengan agama ini, dan jadikanlah, ya, petunjuk Nabi kalian sebagai petunjuk bagi kalian. Wala tabtirannakumud dunya fa innaha ghadharah. Janganlah kalian kemudian tertipu dengan dunia, karena dunia ini akan sirna. Faqala lahu al-wafdu hadza malikul ahwas fakallimhu. Maka kemudian orang-orang mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ini adalah penguasa Al-Ahwaz, maka berbicaralah dengannya. Ya. Jadi Umar diingatkan, ya, yang dari hadapanmu ini adalah pemimpin Al-Ahwaz, dia adalah tangan kanannya Yazdarjid, maka berbicaralah dengannya. Maka kemudian Umar mengatakan, la hatta yabqa alaihi min huliyatihi syai'. Kata Umar, enggak, saya nggak mau bicara sampai dicopot semua perhiasan dari tubuhnya. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau berbicara, ya, dengan orang yang menggunakan pakaian kesombongan, pakaian kebesaran. Copot semua bajunya. Ya. Karena mereka ini orang-orang hina, ya, orang-orang kafir ini orang-orang hina. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mereka tidak mengenal siapa Robnya yang berhak untuk mereka sembah. Walaupun mereka dianugerahi,
kekayaan, kejayaan di negeri mereka. Tapi apa yang mereka sembah? Mereka menyembah api. Pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang hina. Fa'alu dzalika wa albasuhu thawban safiqan. Kemudian mereka pun mencopoti perhiasan yang ada pada tubuh Hurmuzan dan memakaikan pakaian biasa kepadanya. Faqala, kemudian Umar baru mau berbicara kepada Hurmuzan. Ya Hurmuzan, kaifa ra'aita wa balal qadari wa akibata amrillah. Wahai Hurmuzan, ya, bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang pengkhianatan yang kau lakukan dan apa balasan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu? Ya, kalau kita flashback kembali, Hurmuzan ini sudah berkali-kali membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin tapi dia langgar. Nah, kemudian apa akibatnya? Ya, Umar bertanya kepada Hurmuzan. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa yang menjadi penerjemah adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah bisa berbicara dengan bahasa Persia. Maka Umar bertanya melalui penerjemah. Faqala ya Umar, inna wa iyyakum fil jahiliyah. Kana Allahu qad khalla bainana wa bainakum faghalabnakum. Wahai Umar, sesungguhnya kami dan kalian ya pernah berada di masa jahiliyah. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan permusuhan kami dengan kalian, faghalabnakum, dan kami pun menang di atas kalian. Kami pun berhasil mengalahkan kalian. Illam yakun ma'ana wala ma'akum. Padahal ketika itu Allah tidak berpihak kepada kami dan tidak berpihak kepada kalian. Kita sama-sama kafir waktu dulu. Ya, beliau berbicara tentang bangsa Arab dan bangsa Persia. Ketika terjadi persaingan di antara mereka, maka bangsa Persia jauh lebih mengungguli bangsa Arab. Padahal kedua-duanya, baik bangsa Arab maupun bangsa Persia, berada dalam kejahiliahan, berada dalam kekufuran. Sehingga tidak ada yang tidak ada satu pihak yang dimenangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana ma'akum ghalabtumuna. Dahulu kami berhasil mengalahkan kalian, tapi ketika Allah berada di pihak kalian, kami pun dikalahkan oleh kalian. Artinya dulu ketika kita masih berada dalam kekufuran, baik bangsa Arab maupun bangsa Persia, ketika Allah tidak berpihak kepada salah satu pihak di antara kita, kami yang menang. Tapi ketika kalian telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berpihak kepada kalian, maka kami pun dikalahkan. Ya. Maka kemudian Umar mengatakan, innama ghalabtumuna fil jahiliyah bijtimaikum wa tafarruqina. Hanya saja kalian berhasil mengalahkan kami di masa jahiliyah. Yang demikian itu karena persatuan kalian, wa tafarruqina, dan persisihan yang terjadi di tengah-tengah kami. Ya, jadi bangsa Arab jahiliyah ya mereka terbiasa dengan perselisihan. Ya, sehingga tidak bisa menang dari bangsa Persia. Sementara bangsa Persia ketika itu mereka berhasil bersatu. Tsumma qala ma udruka wa ma hujjatuka fi inqidaika aw fi inqadika marratan ba'da marrah. Kemudian Umar bertanya kepada Hurmuzan, wahai Hurmuzan, apa yang menjadi uzurmu dan apa yang menjadi hujahmu ketika engkau membatalkan ya perjanjian dengan kaum muslimin berkali-kali, marratan ba'da marrah. Berkali-kali kau buat perjanjian dengan kami, kemudian engkau mengkhianati. Apa hujahmu? Apa alasanmu? Faqala akhafu an taqtulani qabla an ukhbirak. Ya, maka kemudian aku khawatir wahai Umar, engkau akan membunuhku sebelum aku kabarkan ya apa yang menjadi alasanku. Ya. Maka kemudian qala la takhaf dzalik. Maka kata Umar, janganlah engkau khawatir. Aku tidak akan membunuhmu sampai kau jelaskan apa yang menjadi alasan engkau mengkhianati kami. Kemudian Hurmuzan ya fastasqa al-Hurmuzan ma'an fa utiya bihi fi qadahin ghalidh. Maka kemudian Hurmuzan pun meminta air minum. Lalu diberikanlah kepadanya air minum ya di sebuah cangkir yang tebal. Faqala law muttu atashan lam astati an ashraba fi hadha. Ya, kemudian kata dia, kalau aku mati dalam keadaan haus, maka aku tidak akan bisa untuk meminum air ini. Fa utiya bihi fi qadahin akhar. Maka kemudian dia diberikan air ya dengan cangkir yang lain. Artinya dia tidak mau meminum air dari cangkir yang mungkin tidak selera dia ketika melihat cangkir tersebut. Maka diberikan
ya cangkir yang lain yardah yang dia ridhai, falamma akhadhuhu ja'alat yaduhu tar'ad. Maka ketika diambil cangkir tersebut, tangan Hurmuzan bergetar. Wa qala inni akhafu an uqtal wa ana ashrab. Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku khawatir terbunuh ya saat aku meminum air ini. Jadi dia itu takut sekali, penakut sekali dia. Ketika tadi ditanya oleh Umar, dia berupaya untuk mengulur-ulur waktu karena dia merasa bahwa dirinya akan dibunuh. Ya, maka dia minta minum. Ya. Ketika diberikan minum, dia mengatakan, saya khawatir kalau saya minum, kemudian saya dibunuh ketika saya sedang minum. Maka kemudian kata Umar, la ba'sa alaika hatta tashrabahu. Ya. Maka kemudian diberikan lagi jaminan oleh Umar. Enggak, Hurmuzan, kamu tidak akan dibunuh, minum saja. Ya, minum saja sampai kau selesai. Ya, maka kemudian dia pun menyelesaikan minumnya. Ya. Ketika Umar mengatakan, aiduhu alaihi wala tajma'u alaihi al-qatl wal atash. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Umar mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, jangan sampai kalian melakukan eksekusi. Ya. Dalam keadaan seseorang itu sedang haus, kasih minum terlebih dahulu. Jangan kalian kumpulkan al-qatl wal atash, eksekusi dan kehausan, jangan kalian kumpulkan. Artinya orang yang mau dieksekusi, kasih minum terlebih dahulu, baru kemudian dieksekusi. Kemudian apa kata Hurmuzan? La hajata li fil ma, innama aradtu an asta'nisa bihi. Ya. Kata Hurmuzan, sebenarnya saya itu tidak haus, ya, saya nggak butuh minum. Innama aradtu an asta'nisa bihi. Hanya saja saya mencoba untuk mengulur-ulur waktu. Ya. Jadi Hurmuzan cerdas sekali ya. Dia itu hanya untuk mengulur-ulur waktu saja. Faqala lahu Umar, inni qatiluk. Maka Umar marah. Sungguh aku akan membunuhmu. Faqala innaka ammantani. Ya, sesungguhnya kemudian kata Hurmuzan, ya, Hurmuzan mengatakan, ya, sesungguhnya engkau telah memberikan ya jaminan bagiku. Ya. Sesungguhnya engkau telah memberikan jaminan keamanan bagiku, kata Hurmuzan. Qala kadzabta. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab, engkau telah berdusta. Saya enggak pernah ngasih jaminan kepadamu. Faqala Anas, sadaqa ya Amirul Mukminin. Maka kemudian Anas mengatakan, dia telah berkata benar wahai Amirul Mukminin. Faqala Umar, waihak ya Anas, ana u'minu man qatala Majza'a wal Barra. Kemudian Umar mengatakan, celaka engkau wahai Anas. Apakah mungkin bagiku untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang yang telah membunuh Majza'ah dan juga Al-Barra? La ya'tini bi makhrajin illa akibatuk. Ya. La ya'tini bi makhrajin wa illa akibatuk. Maka berikanlah jalan keluar terhadap masalah ini, kalau tidak aku akan memberikan hukuman kepadamu. Artinya jelaskan apa maksudmu tersebut wahai Anas, kalau tidak aku akan hukum dirimu. Qala qulta la ba'sa alaika hatta tukhbirani. Ya, tadi engkau mengatakan kepada Hurmuzan, la ba'sa alaika hatta tukhbirani. Engkau akan senantiasa aman wahai Hurmuzan sampai engkau menceritakan kepadaku apa alasan engkau melakukan pengkhianatan. Maka selama Hurmuzan belum menjelaskan alasan pengkhianatannya, maka dia berada dalam keadaan aman. Ya, jadi masya Allah ya. Fakulta la ba'sa alaika hatta tashrabah. Demikian juga engkau mengatakan engkau akan mendapatkan keamanan wahai Hurmuzan ya sampai engkau meminum minumanmu. Faqala lahu man haulahu mithla dzalik. Demikian juga orang-orang yang berada di sekitar Umar mengatakan hal yang demikian kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi secara tidak sadar Umar telah memberikan jaminan keamanan kepada Hurmuzan. Ya, ketika dia bertanya apa yang telah menyebabkanmu berkhianat, maka Hurmuzan mengatakan apa? Saya takut untuk dibunuh. Ketika saya menjelaskan ini, maka kemudian kata Umar apa? Tidak, kamu akan aman. Maka dia belum cerita, ya. Maka dia akan tetap mendapatkan jaminan dari Umar. Kemudian juga ketika dia ingin minum, Umar memberikan jaminan lagi, ya, kamu akan aman selama kamu belum meminum air tadi ya. Dia belum minum airnya, tangannya masih bergetar. Ya. Maka kemudian ya itu jaminan dari Umar. Maka Umar pun marah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, khoda'tani wallah la an khadi'u illa an tuslim.
Maka Umar mengatakan, kamu telah berhasil menipuku wahai Hurmuzan. Kamu telah berhasil untuk menipuku sehingga aku berikan jaminan keamanan. Tapi Umar balas dia. Ya, Umar tidak kalah cerdas. Ya, kata Umar, la ankhadi'u illa antuslim. Ya, maka aku tidak akan tertipu lagi sampai kau masuk Islam wahai Hurmuzan. Kamu harus masuk Islam. Memang kamu diberikan jaminan keamanan, tapi engkau harus masuk Islam. Fa aslama fa faradallahu fi alfain wa anzalahu al-Madinah. Maka kemudian Hurmuzan pun masuk Islam, kemudian dia diberikan 2000 dirham dan kemudian dia pun tinggal di kota Madinah. Ya, itu bagaimana cara Umar memasukkan Hurmuzan kepada Islam. Kamu memang berhasil menipu saya, tapi hati-hati kalau diulangi lagi. Ya, kamu harus masuk Islam. Akhirnya Hurmuzan pun masuk Islam, diberikan uang, lalu dia pun tinggal di kota Madinah. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir menyinggung tentang apa yang akan terjadi ya di masa depan. Ya, bahwa nanti Hurmuzan ini wallahu taala alam bisawab dibunuh oleh putranya Umar, Ubaidullah ibn Umar. Kenapa? Karena Ubaidullah ini menuduh Hurmuzan terlibat dalam peristiwa pembunuhan Umar oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi membunuh Umar di kemudian hari, dan Ubaidullah bin Umar menuduh Hurmuzan berada di balik pembunuhan tersebut. Nanti insya Allah akan sampai kita pada fase tersebut. Ya, Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirnya wilayah Tustar berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Hurmuzan berhasil ditangkap atau dia menyerahkan dirinya, lalu ditangkap dan dibawa ke hadapan Umar, lalu dia pun masuk Islam dan tinggal di kota Madinah.